Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Baik. Terkait dengan judul kita atau tema kita pada hari ini adalah berniaga di jalan Allah. Berniaga artinya berdagang. Nah, jadi arti berniaga itu berdagang. Kalau zaman dulu orang selalu udah kenal dengan berniaga. Orang sekarang mungkin agak kurang paham. Berniaga itu berdagang, ya. Di dalam surat As-Saff yang saya bacakan tadi, Allah bertanya dan sekaligus menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang akan melepaskan kalian dari siksa yang pedih? Jadi Allah bertanya, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, satu perdagangan yang akan melepaskan kalian dari siksa yang pedih, kata Allah. Nah, itu dia. Allah tanya. Apakah Allah bertanya ini karena tidak tahu? Bukan. Kalau ada Allah bertanya di dalam Al-Quran, itu yang pertama untuk menyindir. Yang kedua, untuk menjelaskan sesuatu. Jadi Allah itu sebelum menjelaskan sesuatu, dia kasih pertanyaan. Bukan berarti nggak tahu. Berbeda kalau kita bertanya. Bahkan manusia kadang-kadang bertanya bukan sekedar tidak tahu. Kadang-kadang bertanya ngetes. Ngetes ustadz. Ya kan? Ada juga. Tapi yang lebih parah sekarang ada lagi orang bertanya bukan ngetes ustadz, ngelaga ustadz. Kata ustadz sana begini, kata ustadz sini begini. Nah, macam-macam juga. Nah, Allah bertanya ini maksudnya Allah itu ingin menjelaskan sesuatu. Tahukah kamu, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang akan melepaskan kamu dari siksa yang pedih? Jadi Allah ibaratkan hidup ini perniagaan. Hidup ini perniagaan. Coba, betul enggak? Betul. Enggak ada orang yang enggak berniaga. Tidak ada orang yang tidak berdagang dalam hidup ini. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dia dagang dan berniaga. Kalau pedagang sudah jelas, ya kan? Seorang dokter juga berniaga. Apa yang diniagakannya? Ilmu kedokterannya diniagakannya. Iya betul. Kalau ada orang sakit, apanya yang sakit? Hidungnya. Pergi ke dokter THT. Berarti dokter THT menjual ilmu THT-nya. Kena penyakit kulit, pergi ke dokter kulit. Dokter kulit menjual ilmunya. Setelah dipereksanya, ditengoknya, dikasihnya obat, terus dibayar. Nah, menjual ilmunya. Semua, apa saja pekerjaan kita ini sebenarnya berdagang. Nah, maka kata Allah, perdagangan yang semua itu belum tentu untung. Perdagangan yang beruntung, yang melepaskan kamu dari siksa yang pedih. Yang pertama, tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Jadi ada 3 kata Allah yang melepaskan kamu dari siksa yang pedih.
perdagangan, kata Allah yang pertama, berdagang dengan iman. Kalau kita berdagang dengan Allah nggak pernah rugi, pasti untung. Kalau berdagang sama manusia, kadang untung, kadang rugi. Betul kan? Orang kadang-kadang manusia ini kan serakahnya belakangan. Kalau belum untungnya belum nampak di muka mata, wah janjinya hebat. Nanti kalau bisnis ini berhasil, jangan takut bro, kita bagi 2 bro. Untungnya. Begitu sudah mau berhasil, mikir, kok enak kali untungnya bagi 2. Aku yang punya relasi kok bagi 2. Dia kan cuman modal ngawani. Kok bagi 2? Mulai datang itu. Makanya prinsipnya serakah itu datang belakangan. Gak pernah serakah datang di awal. Serakah datang belakangan. Begitu udah jebol, baru. Tadi janjinya 50-50. 50%, 50%. Sudah berhasil, karena tadi mau berhasil aja mikir, kok enak kali. Janji 50%, janji belah jengkol, janji bagi 2, terakhirnya kawannya kejengkolan. Kenapa? Bukan belah jengkol. Jengkolnya belah 2, dibelah lagi 16 yang sebelah itu coba. Berapa dapat kawan itu? Nah, itu serakah itu belakangan, Pak. Dan terjadinya di mana-mana, terjadinya pertikaian dan pertengkaran itu justru di akhir, bukan di awal. Bangun masjid juga begitu kita. Waktu bangunnya kompak, bangun masjidnya kompak, masjidnya udah jadi, kita terpecah-pecah dan terkotak-kotak. Waktu bangunnya kompak, semua gotong royong, semua ikut. Udah bangun, selesai masjidnya, mulai. Banyak begitu memang. Banyak. Ini realita loh. Boleh saya ngomong realita. Di mana-mana, kita nggak usah kecewa. Bukan di tempat kita saja. Di mana-mana. Ya. Di rumah tangga pun begitu. Lah kalau belum kawin itu bininya kepleset, itu kan nolongnya cepat kali. Ada apa sayang lah, kok nggak hati-hati sayang. Itu waktu belum kawin atau baru kawin. Coba udah 15 kawin. Matamu taruh endi? Matamu taruh mana, jalan gitu aja kok bisa kepleset. Itu kalau udah 15 tahun, apalagi udah 35 tahun. Kepleset malah ditolak. Ya firman. Lah itu coba, Pak. Makanya kalian anak-anak gadis jangan sembarangan mau menerima. Ada anak gadis enggak di sini masih? Banyak ya di luar. Ini pun yang di depan-depan ini gadis ini tahun 90, 80. Gadis. Iya. Ya, yang di depan-depan saya ini gadis-gadis tahun 80 sama tahun 90, yang di belakang sana baru 2021 gadis milenial. Makanya saya kalau disuruh mendamaikan orang yang perang itu berkelahi, itu enak mendamaikan anak gadis daripada ibu-ibu janda. Saya pernah disuruh mendamaikan janda-janda demo. Ustadz tolong kemari Ustadz. Kenapa? Ini ibu-ibu janda pada demo. Itu betul, saya dipanggil sama ketua wiridnya. Kenapa ibu-ibu demo? Ibu janda demo karena tahun-tahun yang lalu mereka dapat zakat fitrah, tahun ini nggak dapat. Lah, saya pikir memang betul juga. Janda itu nggak punya hak terhadap zakat fitrah. Kalaupun dia dapat karena miskinnya, bukan karena jandanya. Nah, ini betul kan? Janda itu nggak berhak. Janda tapi pensiunan PNS, gaji 5 juta, tinggal sendiri. Ladangnya 20 hektar. Rumah sewanya 20 pintu. Ya nggak dapat lah dia. Nah, itu janda kaya. Yang dapat itu janda kere. Janda kere, janda miskin dijakati. Janda kaya kawini. Ini. Yang pertama, beriman katanya. Dan iman ini banyak pekerjaan iman. Waduh, beriman. Sampai nanti ada hakikat iman. Orang yang beriman itu dijelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali. Saking banyaknya itu.
Saking banyaknya perbuatan-perbuatan orang beriman, sifat-sifat orang beriman. Satu orang beriman itu tandanya di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 18 apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmal akhir wa aqamas salat wa atuz zakat wa lam yakhsha illallah. Orang yang beriman itu memakmurkan masjid, meramaikan masjid, hadir ke masjid, sholat 5 waktu, masuk ke masjid, ada pengajian, masuk ke masjid. Itu salah satu tanda orang beriman. Jadi kalau ngomong saya beriman, masih jauh dari masjid, belum masuk tanda orang beriman. Orang beriman tuh kalau dalam masjid betah, seperti ikan dalam air. Kata ulama kita, orang yang beriman tuh kalau dalam masjid betah seperti ikan dalam air. Ikan dalam air betah enggak, Pak? Betah. Orang munafik kalau dalam masjid seperti ikan di atas darat. Enggak betah. Salah satu beda orang munafik sama orang beriman, orang munafik kalau dalam masjid enggak betah, mau cepat-cepat aja pulang. Kalau orang beriman mau lama-lama. Karena orang yang beriman, masjid ini bukan persinggahan, masjid ini rumah bagi dia. Orang yang beriman itu rumahnya masjid, maka dia betah di rumahnya. Seperti seekor ikan yang di dalam air. Jadi masjid ini airnya, betah ikan di dalam air, betah orang beriman di dalam masjid. Jadi kalau kita sudah ada dalam hati tidak betah dalam masjid, tanya diri kita. Ngaji tasawuf sama saya enggak untuk nengok-nengok orang, nengok diri kita. Kalau udah ada perasaan enggak betah dalam masjid, banyak-banyak istighfar, rubah itu. Dia tak betah aja di masjid dia, ya kan? Kalau nengok keyboard betah dia. Kalau masjid suka sab-sab terakhir. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ini duduk di sini iktikaf, ini malaikat mendoakan terus. Ya Allah, ampunkan orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, berkahi orang ini. Malaikatnya mendoakan kita yang duduk nih. Cuman kita tidak nampak. Tapi malaikat nampak kita. Malaikat mendoakan kita. Sepanjang kita iktikaf dengan niat di dalam masjid ini duduk iktikaf. Dan yang kedua, kita dalam keadaan berwudu. Jadi kalau ada yang batal wuduknya, keluar, ambil wuduknya lagi. Karena salah satu yang membatalkan iktikaf, batal wudu. Jadi kalau batal wudu, batal iktikaf. Jadi kalau ada yang di sini buang angin, baik ada suara maupun bisu, keluar. Karena kadang-kadang buang angin itu ada bersuara, ada tidak. Tapi kalau soal bau, kadang-kadang lebih bau yang tak bersuara. Ya kadang-kadang pula dia pula duluan tutup hidung, padahal dia yang berbunyi. Itu tak begitu. Ada, ya kan? Keluar, ambil wudu. Tidak usah malu. Jangan malu. Jangan malu. Ambil wudu. Duduk lagi. Pasang niat lagi. Nawaitul i'tikafi fi hadzal masjidi sunnatalillahi ta'ala. Sengaja aku duduk iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Walaupun mendengarkan ustaz. Ya kan? Jadi iktikaf itu yang membatalkan wudu. Batal wudunya, batal iktikafnya. Ambil lagi. Tidak usah malu-malu. Jangan malu kita kalau kita bilang, berarti batal wudu bapak itu ya. Buang angin dia. Kenapa Rupek kalau buang angin? Itu tanda orang sehat. Berapa banyak orang bayar puluhan juta untuk bisa kentut? 2 bulan nggak kentut-kentut, Pak, ada jadi penyakit. Perut kembung. Iyalah betul, ya memang iya. Coba 2 bulan nggak kentut-kentut, besar perut. Tung. Tanya dokter, kenapa Pak? Entahlah, nggak bisa kentut udah 2 bulan dok. Ya kan? Bayar, maka bersyukur kalian yang bisa kentut. Masih sehat. Jangan pula kalian, muaknya aku mau kentut pula. Enggak usah kalian muak dengan kentut, sempat enggak bisa kentut. Baik. Bapak Ibu hadirin rahmatullah. Pertama beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Yang kedua beriman kepada Rasulullah. Bagaimana cara beriman kepada Rasul? Kerjakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Kadang-kadang Rasul itu nyuruh tapi tidak buat.
Kadang-kadang Rasul buat tapi tidak nyuruh. Kadang-kadang Rasulullah tidak buat, tidak nyuruh. Diam, itu sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu 3 Pak. Qauli, perkataan Rasul, itu sunnah. Yang kedua, fi'li, perbuatan Rasul, itu sunnah. Terkadang Rasul itu taqriri, diamnya Rasul. Jadi ada 3 sunnah Rasul. Perkataannya, perbuatannya, dan diamnya Rasul. Kalau orang sekarang ada pula mengatakan, segala yang tidak pernah dibuat Rasul bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Tiap-tiap yang bid'ah itu masuk neraka. Setiap yang enggak pernah dibuat Rasul bid'ah, sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Ini keliru. Karena ada juga Rasul tidak buat tapi suruh. Rasul enggak buat tapi suruh. Contoh. Mau contoh? Mau azan. Kapan Rasul pernah azan? Enggak pernah. Yang azan Bilal. Kalaulah kesimpulan kita, segala yang enggak pernah dibuat Rasul bid'ah, kita salah. Azan enggak pernah dibuat Rasul. Siapa yang azan? Bilal. Bilal bin Rabah yang azan. Udah. Dia yang azan, Rasul enggak pernah azan. Berarti Bilal, kalau kita sesuai dengan konsep yang sekarang, segala sesuatu yang enggak pernah dibuat Rasul bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka, berarti azan masuk neraka lah. Orang enggak pernah dibuat Rasul. Banyak Pak. Tidak dibuatnya tapi disuruhnya. Kadang-kadang Rasul enggak nyuruh, tapi dibuatnya. Ada. Kadang-kadang Rasul diam saja. Yang perbuatan yang Rasul tidak suruh, tapi dicontohkannya. Ada, dia enggak suruh. Begitu masuk 10 Zulhijjah, Rasulullah sembelih kambing. Dia sembelih. Dia enggak nyuruh. Orang tanya, ya Rasul, ada apa menyembelih kambing? Apa kata Rasul? Ini sunnah ayah kalian Ibrahim. Baru orang ikut. Rasul enggak nyuruh. Cuman dia buat. Satu ketika Rasul di padang pasir. Di padang pasir, tiba-tiba orang penduduk setempat itu menghidangkan kepada Rasul makanan, hewan. Rasul tanya, ini apa? Maka mereka mengatakan, ini dop. Dop itu kadal padang pasir. Nah, di sini ada kadal. Ada kadal. Ada kan? Nah, ada. Bukan di masjid ini. Di masjid ini kadal ini kadang-kadang kalau dalam bahasa pasaran ini konotasinya tak bagus. Kalau bilang kadal kali kau, berarti tukang tipu. Maka tadi cocok juga di sini. Ada kadal di sini, diam semua. Cocok juga. Karena kadal ini konotasinya negatif ya Pak ya, kalau di pasaran. Di pasaran dan Bapak itu ketawa. Karena kadal ini kalau dalam, ya kita Pak laki-laki, kalau ibu-ibu jarang lah. Kalau kami laki-laki di pasaran sana kalau udah dibilang kadal agak marah kita. Kadal kali kau, berarti suka nipu, suka bohong. Janji datang jam 9, jam 12 baru berangkat dari rumah. Jam 7 malam baru sampai. Dia kan kadal kali ini. Janji jam 9. Ini kadal dibilang orang, ya kan? Nanti kalau dapat ini urusan sama ustadz ini, nanti kalau dikasih ustadz tuh kubagilah kau. Tenang aja kau. Udah dapat dari saya, selalu dia. Ustadz itu kan kadang-kadang honornya mau juga dipoklek. Belakangan ketahuan juga. Iya segini ya rupanya aslinya. Kenapa dulu? Nah itu ada juga, ya kan? Makanya ustadz itu banyak cakapnya. Karena ada pantunnya. Kalau ndak memukat si ikan kakap, pakailah umpan si anak sotong. Kalau ustadz tak banyak cakap, harapan honor kena potong. Banyak dia cakap. Itu ya. Maka apa kata Rasul? Makanlah, makan. Rasulnya, oh enggak, saya enggak makan. Rasul enggak mau makan dop tadi. Kadal tadi enggak mau Rasul makan. Tapi Rasul tidak larang sahabat yang makan kadal itu. Dibiarkan Rasul, ini pun sunnah.
Artinya ada perbuatan yang Rasul tidak suruh, Rasul tidak larang, diam saja Rasul. Itu pun menjadi sunnah. Oleh karena itu, pandai-pandai kita, bijaksana kita mendefinisikan apa yang disebut sunnah Rasul. Nah, yang ketiga kata Rasul, ini yang mau kita jelaskan. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi jihad ini disuruh. Yang pertama kata Rasul, kalau kamu mau selamat dalam perniagaan ini perniagaan, perdagangan ini kamu mau selamat, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasul, yang ketiga kamu berjihad di jalan Allah. Baru kamu selamat dalam perdagangan ini. Dunia ini permainan, tapi jangan main-main kau. Permainan, tapi jangan main-main. Nah, laibun ini permainan dunia ini, tapi jangan main dunia ini kata Quran senda gurau, tapi jangan banyak kali kau bergurau. Nah, boleh ketawa, boleh, tapi jangan banyak kali ketawa. Kenapa kata Rasul? Orang yang terlalu banyak ketawa, yang pertama mematikan hati mati. Yang kedua, orang yang terlalu banyak ketawa kata Rasul menghilangkan cahaya wajahnya. Apalagi ketawa sendiri di kamar mandi. Nah, ini cepat-cepat lah ini. Cepat-cepat apa? Berobat. Kenapa aku ini ketawa-ketawa dalam kamar mandi sendiri? Apa enggak ketawa-ketawa sambil nongkrong pun dia buka WA? Kalau jangan kerjakan perbuatan mubah di dalam WC. Jangan, apalagi sedang nongkrong. Masih banyak waktu kau bisa menjawab WA-mu. HP saya memang jelek tapi pulsa banyak. Ada orang kadang-kadang HP-nya cantik tapi pulsanya tak ada, asik miss call aja. Awak enggak apa-apa, biarlah HP jelek asal kuota banyak. Tengok. Masih banyak waktu kalian menyelesaikan PR kalian tentang menjawab WA, membuka Facebook, masih banyak. Dan jangan kalian kerjakan itu di WC ketika kalian sedang nongkrong. Maaf. Ada adab. Jangan. Tutup kepalamu waktu di WC, duduk, tutup kepala. Mau pakai handuk, mau pakai peci yang laki-laki, mau pakai jilbab, tutup kepala ini dalam WC, terutama waktu kita lagi buang air besar. Kenapa? Karena setan ada dua pintunya dalam diri kita. Pintu pertama setan itu di kepala ubun-ubun. Ini pintu setan. Maka tutup itu kata Rasul kalau kau dalam WC. Kalau enggak kau tutup itu, maka setan akan masuk dari ubun-ubunmu. Maka ada setan yang di luar diri kita, ada setan dalam diri kita. Karena setan bisa masuk dari ubun-ubun, dan setan kata Nabi dalam hadisnya bisa berada dalam darah kita yang beredar. Setan bisa masuk di situ. Makanya ada setan yang di luar diri kita, ada setan dalam diri kita. Nanti saya jelaskan mana setan di luar diri kita, siapa setan di luar diri kita, siapa setan di dalam diri kita. Nanti kita jelaskan. Nah itu. Yang kedua, pintu setan masuk ke dalam diri seorang manusia lewat mana? Mulut. Kapan? Waktu menguap tidak menutup mulut. Maka kata Rasul, supaya setan tidak masuk, tutup mulutmu waktu menguap. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutup mulutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan pula kau enggak paham. Kau baru makan jengkol sama petai. Enggak usah pun makan jengkol sama makan petai kalau baru bangun tidur. Maka dilarang Nabi kita minum, makan sebelum cuci tangan pada waktu subuh. Jadi bangun tidur subuh, jangan langsung minum tanpa cuci tangan. Jadi di sunnah Rasul itu, kalau kita mau minum subuh, ya kan? Nah, saya juga punya kebiasaan itu. Cuci dulu tangan. Cuci mulut, kumur-kumur atau uduk, selesai itu baru minum. Begitu. Jangan langsung aja minum. Kenapa? Kata Rasul, karena kamu tidak tahu meletakkan tanganmu di mana waktu tidur. Betul nggak itu? Mana tahu kita meletakkan di mana? Kadang di sini. Kadang di sini. Kadang tempat lain. Menggaruk, entah apa yang digaruk.
Ah, coba kau langsung pegang, makan kue apem pula lagi pagi-pagi. Apem tadi kena daki. Nah, itu makanya dilarang makan dan minum sebelum cuci tangan. Itu sunnah Rasul. Nah, maka kata Rasul, berjihad di jalan Allah. Berjihad artinya bersungguh-sungguh. Berjihad artinya berjuang. Berjuang kita. Sekarang ini pun sedang berjuang umat Islam ini. Berjuang dari apa? Dari kezoliman. Dari kezoliman. Lagi berjuang umat Islam ini. Karena umat Islam sedang dizolimi. Berjuang. Ada yang berjuang lewat partai politik. Ada yang berjuang lewat demo. Ada yang berjuang lewat orasi-orasi. Silakan, sedang berjuang memang. Dan memang kita sedang dizolimi. Lihat, ulama disakiti. Ulama diserang. Ulama dipenjarakan. Coba, masa dipenjara gara-gara nggak pakai masker, gara-gara orang kumpul? Ini udah nggak betul. Salah orang itulah. Jangan pancing-pancing saya gul pula nanti. Salah orang itu, cobalah. Habis itu nggak cukup di situ. Coba. Pesantrennya dobra-abre udah puluhan tahun, baru sekarang katanya nggak ada suratnya segala macam. Cobalah, udah puluhan tahun, 30 tahun lebih, baru sekarang diobrak-abrik. Ditengok masalah legalitas tanah pesantren itu. Cobalah, ini kan kezaliman yang luar biasa. Nggak cukup di situ, rekeningnya pun diblokir. Cobalah, kezaliman nggak ini? Zolim. Maaf, dari sekian rejim yang udah lewat nih, luar biasa memang ini terhadap umat Islam nih. Memang nanti kita tinggal menunggu saja lah nih, kapan nanti ada suara. Nggak apa-apa, ini live ini, nggak apa-apa. Saya kadang-kadang berani, kadang-kadang takut. Ini hari pas datang beraninya. Ini live ini, yang dua ini pun live juga nih, kurasa. Kalau yang ini pasti. Ini live di Facebook. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak, tolong bantu kami, bantu kita ini semua, tim ini, LQTP ini. Yang pertama, ya, ini live di Facebook. Nama Facebooknya semalam sudah saya ganti, semalam Al-Fakir, tapi masih itu juga akunnya, tapi nama Facebooknya sekarang itu LQTP Medan. Itu ada di Rompi Masmul itu, LQTP Medan, Facebooknya. Masuk ini, kalau kalian buka sekarang pun nampak ini. Nampaklah ustadz yang ganteng ini lagi cakap ceramah. Yang kedua, di YouTube-nya. Namanya sama juga. Di YouTube-nya nanti di mesin pencariannya ada YouTube-nya, LQTP Medan. Gampang, LQ singkatan Lailatul Qadar. Jadi cari nanti LQTP Medan. Kalau udah ketemu, subscribe. Subscribe. Aku kan pura-pura aja. Subscribe. Sudah, habis itu view, tonton, share, bagikan kepada yang lain, like juga. Itu dia, subscribe. Ya, saya ulangi lagi, sama nama Facebooknya, sama nama YouTube-nya sama, LQTP Medan. Yang orang Medan pasti subscribe ini. Kalau nggak subscribe berarti bukan orang Medan. Nggak apa-apa, kayaknya bukan orang Medan, tapi subscribe lah yang begitu. Nah itu. Kita sedang dijolimi, yes. Tapi pun berjuang ini harus pakai strategi. Kata Nabi, orang yang melakukan kezoliman dengan strategi akan mengalahkan kebaikan yang tidak pakai strategi. Itu. Jadi kita mau berjuang di jalan yang benar, harus pakai strategi. Karena apa? Kata Nabi, kezoliman yang pakai strategi akan mengalahkan kebenaran yang tidak pakai strategi. Harus pandai kita ini. Ada strateginya. Kalau enggak konyol kita. Apalagi sekarang udah main tangkap saja. Salah cakap, tangkap. Salah cakap, tangkap. Ya kan? Cakap sedikit mengkritik pun tangkap. Semua ditangkapin. Ya. Ngeri nih. Ustadz pun boleh takut-takut cakap. Sama laki awak, takut-takut juga awak. Tapi kadang-kadang datang beraninya. Lebih banyak mana Ustaz? Nggak tahu laku. Itu. Jihad. Jihad. Ya kan?
berjuang bersungguh-sungguh, baik dalam ibadah harus berjihad, dalam menegakkan keadilan, kebenaran harus berjihad. Dan jihad yang pertama dengan apa? Bi amwalikum. Jadi jihad yang pertama dengan amwal, dengan hartamu. Bukan langsung kita ayo angkat senjata, belum. Berjihad yang pertama itu dengan amwal, harta. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit, tolong kalau kamu mau berjihad dengan hartamu, jangan simpan duitmu di bank. Quran tidak pernah menyuruh kita nyimpan duit di bank, nggak pernah. Quran menyuruh kita berinfak di jalan Allah. Nafkahkan, arti menafkahkan bukan cuman bersedekah, bukan. Arti menafkahkan itu memutar duit. Ingat ini, arti nafkah itu luas Pak. Bukan cuman nginfakkan saja, bukan cuman sedekah, bukan sekedar zakat. Infak itu menafkahkan. Kamu gunakan uang kamu untuk ekonomi umat, kamu udah berinfak. Kalau kamu taruh uang kamu di bank, yang make itu orang kafir. Kamu benci dengan orang kafir. Kamu taruh uang kamu miliaran, kamu taruh uang kamu triliunan di sana. Kamu membantu mereka. Mereka yang pakai beli senjata untuk ngantam kamu. Makanya Islam nggak ada nyuruh nimpan duit, nggak ada. Coba tanya ulama-ulama, coba tanya jujur, Pak, di mana disuruh kita nyimpan harta? Nggak ada, nggak disuruh nyimpan. Harta yang kamu simpan itu tidak akan berkembang, tidak berkembang. Kita disuruh berniaga, disuruh berinfak, putar duitmu, putar hartamu, jangan cuma disimpan, investasi. Kamu punya duit, beli ladang. Kamu bodoh. Terkadang kita jadi orang bodoh. Jangan kamulah, kita terjadi. Kita jadi orang bodoh. Apa? Uang kita taruh di bank. Udah, bank itu dipakai sama orang kafir, beli tanah kita, coba. Terlalu bodoh kita jadinya. Ini ekonomi ini menghantam kita habis-habisan ini. Kita disuruh nyimpan duit, ayo taruh ke bank, bunga itu tinggi-tinggi dibuat. Kalau nyimpan bunganya sekian. Kalau kamu naruh uang ke bank, niatnya dapat bunga, maka haram itu. Riba. Kalau kamu niatnya, kalau kamu naruh ke situ untuk supaya uangnya aman, itu tidak masalah. Taruh uangmu ke bank itu hanya sekitar untuk kebutuhan-kebutuhan harianmu. Kalau uangmu sudah di atas 1 miliar, jangan taruh di bank. Kenapa? Untuk apa uang kamu taruh di bank? Ustaz kok marah? Enggak marah. Saking semangatnya. Jangan, putar. Saudaramu, tetanggamu dekat rumah itu pandai buat kue apem, tapi nggak ada modal. Modalin. Berkembang duitmu. Dia bisa dapat untung, uangmu pun yang dari modal bisa bertambah karena bagi hasil. Ada lahan-lahan di dekatmu itu, beli, jangan taruh uangmu di bank. Bikin itu untuk perkebunan. Jangan sampai tanahmu ini nanti sama airmu jadi milik orang asing. Kalau kamu sekarang cuma simpan duitmu di bank, hartamu, duitmu miliaran triliunan di bank, kamu nggak punya lahan, ini lahan akan diambil oleh orang asing. Pakai duitmu. Belinya pakai duitmu. Kamu jual tanahmu, taruh ke bank. Orang yang beli tanahmu itu pakai duit saudaramu yang di bank. Begitulah, habis lahanmu ini. Entek. Coba, boleh agak-agak semangat sedikit, boleh enggak? Ini bukan marah-marah sama kalian, marah-marah sama yang di luar sana. Kalian enggak tak marah-marahin. Paham ya? Jangan bilang nanti, udah jangan kita panggil lagi, dimarah-marahin. Bukan marah sama kalian, marahin ke sana. Kan ini ditonton juga. Nah itu. Yang penting ini kadang-kadang, Mas Mul ini kadang-kadang tahap apa yang dikerjanya bisa juga lupa. Kadang-kadang nggak masuk suara nyawa, ada teriak-teriak hampir habis baterai. Tahu-tahu nggak ada suaranya di situ. Ini kejadian udah 13 kali.
Awak udah capek teriak-teriak, tahu-tahu pas dibuka nggak ada suara. Nah ini jangan sampai kejadian lah ya. Nah ini coba Pak. Berjihad ini sungguh-sungguh. Mentalnya harus kuat. Dan pakai strategi. Lah kita kan teriak-teriak. Orang kafir musuh, orang kafir musuh. Musuh yang nyata orang kafir. Ngapain kamu teriak-teriak tapi kamu bantu usahanya coba. Belanja sama kafir. Coba teriak-teriak. Kalau masih ada orang Islam belanja sama orang Islam, sama orang kafir tuh belanja tingkat terakhir kalau udah nggak ada lagi. Cuman sekarang mau belanja sama orang Islam itu muaranya ke mereka juga, nggak apa-apalah. Nggak apa-apa. Coba ekonomi udah dikuasai mereka, apa yang nggak kita beli dari mereka? Saya nggak mau bilang Cinanya ya, karena aku pun wong Cino juga. Iya, kafirnya ini. Lah orang teriak-teriak, oh kita serang Cina, kita serang Cina. Cinanya jangan kamu serang. Nggak perlu. Masukkan mereka Islam, mu'alafkan mereka, itu tugasmu. Bukan ngusir mereka. Kalau Cina kita usir dari sini sekarang, ente kita iki. 90% perniagaan ini udah di tangan mereka, Pak. Nggak usah cerita. Nggak makan kita. Bukan kita usir orang Cina itu. Islamkan mereka. Dakwah ke mereka. Islamkan mereka, itu tugas kita. Nah kalau kalian usir-usir orang itu kan masih banyak saudaraku yang terusir nanti. Nah ini. Islamkan mereka. Belanja kita kepada orang Islam. Uang kita putar. Kamu nggak akan miskin kalau kamu putar duitmu. Nggak. Putar duitmu untuk usaha. Taruh ke bank itu kalau 100 juta, 200 juta bolehlah. Kalau udah 1 miliar. Ya kayak kalian ini kan ada 4 miliar ini, tengok. Amin. Nah itu yang bagus. Amin. Jangan langsung bilang nggak ada. Belum tentu. Entah kalian pulang dari sini nanti sampai rumah, tidur malam, tahu-tahu datang bisikan, gali di belakang rumahmu, ada emas 200 kilo. Kaya kan? Tapi jangan asal mau tidur gitu aja dibangunin lakinya. Bang, kok nggak bangun? Nunggu mimpi deh. Itu sempat disiram sama bininya. Lumayan kalau bininya gak waras, disiram pakai air dingin. Kalau bininya udah setengah gak waras, air panas. Air mendidih, lonyot. Terakhirnya jadi gembung rebus lakinya. Coba, ini bahaya. Tapi banyak perempuan itu sabar kok, nggak kayak laki-laki. Laki-laki ini nggak sabar, perempuan sabar. Nah itu. Berniaga di jalan Allah, infakkan hartamu, bikin ekonomi. Masjid harus menjadi Islamic Center. Masjid jangan hanya tempat untuk belajar agama dan bukan hanya tempat untuk sholat, bukan. Jadikan di masjid-masjid ini sebagai Islamic Center. Pusat ilmu, pusat ibadah, dan pusat ekonomi umat. Buat ini masjid. Kita itu kecil kalau kita ini sendiri-sendiri, Pak. Kita kecil. Kalau sendiri-sendiri kita kecil. Coba kita gabung, Pak. 1.000 rupiah itu nggak ada arti, Pak. 1.000 rupiah kalau kita sendiri. Coba kalau 1.000 rupiah itu 1 juta orang, 1.000 rupiah. Berapa itu? 1 miliar, langsung Pak Wan tahu. Coba, 1.000 itu nggak ada arti. Uang bapak 1.000 dikasih sama anak ini pun nggak mau anak-anak ini uang 1.000 lagi Pak. Paling sedikit 2.000. 1.000 udah nggak mau lagi orang ini. Nggak mau. 2.000 paling sedikit. 5.000 rata-rata. Sudah. 1.000 yang nggak ada arti yang anak-anak ini nolak, coba kita gabungkan. Makanya itu aku ada program TV channel dakwah itu apa? 1.000 rupiah saja aku bilang kita berinfak. 1.000 rupiah, tapi rutin. Ibadah yang disukai Rasul itu sedikit tapi rutin. Bukan banyak tapi sekali. Infak 1 juta sampai 25 tahun lagi baru infak. Itu kurang disenangi. 1 hari nggak usah banyak-banyak lah. 1 hari 100.000 aja 1 hari. Udah cukup lah itu. Aduh Ustaz mana bisa saya 100. Kalau nggak bisa 100, 200. 200 nggak sanggup, 300 coba. Ekonomi, bikin ini, ekonomi umat. Ini saya tengok udah ada Dorsmir, alhamdulillah. Udah ada Dorsmir. Udah, nanti bikin lagi usaha yang lain. Apalagi misalnya,
Tanah di sana itu pelan-pelan dibeli, dibikin lahan. Masjid punya basic ekonomi, itu maunya kita. Ini perniagaan hidup ini. Harus berniaga, harus berdagang. Makanya kan menang itu. Makanya maaf, orang Chinese, orang Tionghoa itu awalnya nggak mau ikut politik, nggak mau. Awalnya nggak mau ikut jadi pejabat, nggak mau. Mereka kuasai saja ekonomi. Setelah mereka kuasai ekonomi, coba sekarang mereka jadi pejabat. Nah, sekarang mereka menguasai politik. Dari apa? Ekonomi. Kamu lari dari tujuan hidupmu daripada perintah Allah. Allah suruh kamu berniaga, lo kamu berebut jadi pegawai negeri. Allah suruh berniaga. Kalau kamu udah kuasai ekonomi, pegawai negeri itu kecil. Kecil itu. Politik itu kecil itu. Bupati, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu kecil kalau kamu udah kuasai ekonomi. Tapi kalau kamu gagal di ekonomi, amblas semua ini. Amblas. Makanya ekonomi. Coba. Islam itu ada haji. Islam itu ada zakat. Islam itu ada infak. Kalau orang miskin macam mana mau haji? Kalau orang miskin macam mana mau umroh? Kalau orang miskin macam mana mau zakat? Harus ada harta. Semangat kita hidup. Ayo. Apa kata Nabi? Umat Islam yang kuat lebih dicintai daripada yang lemah. Kuat itu bukan cuma badannya. Badan kuat memang. Tapi ekonomi terpuruk. Enggak. Kuat badannya. Kuat ekonominya. Mapan jadi ekonomi. Makanya ibu-ibu ini kalau punya anak perempuan, suruh cari laki anak ibu itu orang yang kaya. Salah. Orang yang pas-pasan saja. Nggak usah cari yang kaya. Nah, carilah laki-laki suamimu yang pas-pasan saja. Pas mau beli rumah ada. Pas mau beli mobil ada. Pas mau beli ladang ada. Pas-pasan. Nggak usah cari yang kaya. Karena laki-laki semakin kaya semakin nggak menjaga mata. Betul nggak? Lah ya kalian yang bilang betul, kami aja enggak kok. Betul katanya. Coba kuatkan ekonomi, mantap kita. Orang Islam itu malas-malas, nggak ada ajaran Islam malas-malas. Tidur-tidur aja, nggak ada. Disuruh beraktivitas, kita punya semangat, kerja, niatnya, badannya kerja, hatinya ke Allah. Kenapa kau kerja? Ingin berjihad. Kenapa kau kerja? Supaya bisa menolong orang lain. Karena Allah menyuruh sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas yamfa'ul linnas. Sebaik-baik orang yang menolong orang lain. Sebaik-baik orang yang bermanfaat sama orang lain. Itu orang yang terbaik kata Rasulullah. Lah kalau kamu tidur-tidur aja mengharapkan ini sama orang, lah ada model orang. Ngene ae. Jalo ae. Ya kan? Awak pun ternyata asik kau aja banditnya 25 tahun bilangnya kan. Ya kan, minta aja. Bukan tidak boleh minta. Tapi jadi orang yang terbaik itu ngasih tangan di atas. Kata Nabi, lebih baik daripada tangan di bawah. Sholatmu nggak tinggal-tinggal, puasamu nggak tinggal-tinggal, tapi untuk kehidupanmu kamu ngene ya semua orang. Itu bukan orang terbaik, Pak. Ini harus bersemangat dalam menegakkan ekonomi. Jangan loyo-loyo. Yang udah tua ini masih bisa produksi, berproduksi. Masih. Yang muda-muda bisa beladang, bisa bertani. Yang tua-tua masih bisa. Buat kue apem kan bisa. Nah, Ustadz ini kok kue apem? Iya, kue yang paling suka itu aku apem memang. Apalagi apem model dulu. Apem model dulu itu warna coklat ditaburi. Iya itu ngerti Ibu. Sekarang udah jarang itu. Nanti Ibu kalau buat kirim ke saya ya. Apem pakai gula merah terus ditaburi kelapa. Waduh Pak, kalau itu ada kisahnya. Apem ya. Nah, sekarang waduh jarang udah kue apem seperti itu, jarang. Kalau ada pun saya mau beli. Nah, baik. Ini jadi yang terbaik itu berniaga di jalan Allah dengan apa? Hartamu diinfakkan, arti diinfakkan diputar untuk niaga, bukan disimpan di bank.
Jangan. Nah sekarang ada berapa di rumah? Ada misalnya katakanlah enggak banyak. Misalnya ya masih 500 juta misalnya. Kan belum banyak kali. Amin. Mantap. Ini. Ya belum banyak kali. Amin. Udah. BKM mau bikin apa? BKM mau bikin apa? Usaha apa? Dah dari aku 20 juta. Dari aku 50 juta. Hasilnya kita bicarakan. Macam mana bagi hasilnya? Begitu. Nggak apa-apa. Kalaupun ditembak sama BKM-nya, kalaupun. Nah, sebetulnya BKM itu nggak sengajanya nembak. Memang kepepet. Misal, tapi enggak lah. Kita kan merasa rugi. Bu, tak tanya ibu. Ibu punya uang 100 juta. Nggak banyak aja. Ya, kita 100 juta. Terus ada tetangga ibu yang butuh bikin usaha di rumahnya cuman modal 2 juta. Coba niatkan. Kalau untungnya kita bagi 2. Udah, kalaupun dia rugi, niatkan sedekah. Nggak miskin kita gara-gara 2 juta. Nggak miskin kok. Begitulah enaknya kita dalam membantu ekonomi umat. Kita ada uang 100 juta, cari tetangga kita. Kau bisa apa? Bisa jahit. Udah, kenapa nggak jahit kau? Nggak ada mesin jahit. Belikan. Paling-paling 5 juta, 10 juta. 5 juta tak rasa udah dapat mesin jahit. Dapat nggak Bu 5 juta? Dapat ya. Mesin jahit dapat 5 juta. Belikan mesin jahit 5 juta. Niatkan. Ini untuk membantumu. Kalau nanti kau untung, kita bagaimana baginya? Bagi 2 boleh. Sama kau 70%, sama aku 30%, boleh. Kayak mana kesepakatan halal itu. Tapi niatkan dalam hati, kalaupun merugi, ya sudahlah. Ikhlas. Tapi kalau beli mesin jahit, kalau udah rugi, ditengok setahun 2 tahun dengan perjanjian, mesin tak tarik, tak kasih orang lain. Nah, iya kan? Niatkan aja, kalaupun rugi, jangan niat rugi. Karena orang yang beriman nggak pernah rugi. Yang beruntung itu orang beriman. Kamu rugi nampaknya 2 juta. 2 juta nggak bisa balik. 5 juta nggak balik. Tapi Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Orang yang dengan iman dan yakin kepada Allah dalam mengeluarkan duitnya, Allah yang menjamin rezekinya. Jangan pernah takut. Saya kan sering juga ditokohin orang. Orang di pesantren saya aja pun ada yang nokoh kok. Mau ngurusi surat, minta duit 1 juta, dikasih 1 juta sampai sekarang. Besok selesai Pak Ustadz, besok selesai. Dikasih 1 juta aja uang panjar kok sampai sekarang nelpon enggak, ditelepon-teleponnya mati, datang pun enggak coba. Sebelum cair tadi sabenari datang. Udah cair, apa tak bilang? Ya udah aja, nggak apa-apa, nanti datang sama kita lebih kecil kali 1 juta. Nggak ada apa-apanya itu 1 juta. Kecil kali. Orang saya ceramah gini aja pun udah dapat 4 juta, 5 juta kok. Amin. Wah, pinter-pinter jemaah aku nih. Amin. Berarti tinggal kalau jemaahnya udah setuju karena udah mengaminkan, tinggal BKM-nya. Baik, ya. Ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Nek aning sing tekon takon.